di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Madi Marican Kartosuwiryo. Latar belakang DITI di Jawa Barat adalah penandatanganan perjanjian Renville pada 1948 yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Menurut Kartosuwiryo, ini adalah pengkhianatan pemerintah RI atas perjuangan rakyat Jawa Barat. Selain itu, latar belakang terjadinya pemberontakan DITI sebagai berikut. 1. Kartosuwiryo ingin menjadikan negara Islam. 2. Dominasi tokoh kiri adalah pemerintahan. 3. Penandatanganan perjanjian Renville yang mengakibatkan wilayah Indonesia semakin diperkecil. Pemberontakan DITI Jawa Barat pada awal bulan Januari 1948 berdasarkan hasil perjanjian Renville bahwa pemerintahan dan pemerintah terpaksa harus dipindahkan ke Jawa Tengah dan Jogja sebelum akhir Februari. Namun Kartosuwiryo dengan seluruh pasukan Laskar Hizbullah tetap ingin berada di Jawa Barat. Selain itu, Kartosuwiryo membakukan kegiatan masyumi di Jawa Barat dan ingin menjadi imam besar negara Islam di Indonesia, serta membentuk Tentara Islam Indonesia dengan basis operasi pegunungan di Jawa Barat. Akhir pemberontakan DITI di Jawa Barat dibagi menjadi 2. 1. Upaya damai. 2. Upaya militer. 2. Pemberontakan DITI Jawa Tengah. Pemberontakan DITI Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah pada tahun 1949 sampai tahun 1950 dengan latar belakang 1. Kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Perjanjian Renville mengakibatkan mengecilnya wilayah Indonesia, hanya sebagian DITI Jawa Tengah, Jogja. Yang kedua, dominasi tokoh kiri dalam pemerintahan. Dominasi tokoh kiri dalam pemerintahan dianggap menghambat perjuangan umat Islam dan perintah untuk menangkap Amir Fattah. Jalannya pemberontakan DITI Jawa Tengah. Pada tahun 1950, bertepat di desa Pangesaran, Tegal, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya DITI Jawa Tengah yang terafiliasi dari DITI Jawa Barat. Amir Fattah ditunjuk oleh Kartosuwiryo sebagai panglima perang dan mulai melaksanakan tugasnya di daerah Brebes, Tegal, dan Jawa Tengah dengan menyerang pos-pos Satpam, polisi, TNI, serta melakukan teror terhadap warga atau ulama yang tidak mendukung adanya DITI Jawa Tengah. Yang ketiga, akhir pemberontakan dari DITI Jawa Tengah. Pemberontakan DITI Jawa Tengah semakin membahayakan yang membuat TNI mengambil langkah tegas mendirikan benteng negara dengan pemimpin Letkol Sarbini Baru dan Jenderal Ahmad Yani. Tapi di dalamnya ada umat Islam juga yang membuat Jenderal Ahmad Yani membuat benteng Raider. Benteng Raider berhasil menggeser DITI Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat. Pada pertengahan Desember 1950 terjadi peperangan antara benteng Raider dan DITI Jawa Tengah selama 7 hari di desa Ciawi yang menewaskan petinggi DITI Jawa Tengah dan menangkap Amir Fattah. Sebelumnya Amir Fattah pernah lari ke daerah Tasikmalaya tapi tertangkap. Ini Amir Fattah dijerat dengan hukuman 2 tahun serta diperbolehkan untuk meninggalkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Maliki. Saya dari kelas 12 IPS 3 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Latar belakang pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan muncul pada tahun 1951 yang ketuanya yaitu Kahar Muzakar.
Munculnya pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan ini bermula ketika Kahar Muzakar menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam pimpinan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya Kahar Muzakar juga berkeinginan ingin menjadi pimpinan APRIS di Sulawesi Selatan. Tujuan pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar mengirim surat kepada pemerintahan pusat. Dalam surat tersebut, Kahar Muzakar mengatakan agar semua kelompok KGGS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam lingkungan APRIS. Kahar Muzakar juga mengusulkan pembentukan Brigade Hasanuddin. Namun permintaan Kahar Muzakar tersebut ditolak oleh pemerintahan pusat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintahan pusat bersama dengan pimpinan APRIS mengeluarkan kebijakan dengan memasukkan kelompok KGGS ke dalam Contris Tejaganda Nasional atau CTN dan mengangkat Kahar Muzakar menjadi pimpinannya yang pangkatnya yaitu Letnan Kolonel. Pemerintahan tersebut tidak memuaskan Kahar Muzakar. Pada tanggal 17 Agustus 1952, Kahar Muzakar menyatakan bahwa wilayah Sulawesi Selatan menjadi negara Islam Indonesia yang ketuanya yaitu Kartosuwiryo. Adapun tujuan pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan ini meliputi 3 bagian. Yang pertama yaitu memperluas wilayah DI-TII di Sulawesi Selatan. Yang kedua, merekrut sebanyak-banyaknya anggota baru DI-TII di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, menjadikan negara Islam. Upaya penumpasan DI-TII di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 17 Agustus 1952, Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke dalam hutan. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan bahwa wilayah Sulawesi Selatan menjadi negara Islam yang ketuanya yaitu Kartosuwiryo. Untuk menanggulangi pemberontakan tersebut, pemerintahan pusat bertindak tegas dengan mengadakan operasi militer. Penumpasan tersebut mengalami beberapa kesusahan, tetapi di bulan Februari 1965 Kahar Muzakar ditembak dan di bulan Juli 1965 kedua setelah Kahar yaitu Gerungan bisa ditangkap. Momen tersebut mengakhiri pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah pemberontakan DI-TII Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI-TII Kalimantan Selatan yaitu latar belakang. Latar belakang terjadinya pemberontakan DI-TII Kalimantan Selatan adalah dimotori oleh Ibnu Hajar, yaitu pemimpin dari DI-TII Kalimantan Selatan, yang tidak terlepas karena pengakuan kedaulatan Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam hasil tersebut merupakan hasil konferensi meja bundar, yaitu hasil KMP. Dalam hasil KMP tersebut memutuskan bahwa Indonesia akan menerapkan sistem negara serikat atau disebut juga dengan sistem yaitu dengan negara Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, hasil KMP juga memutuskan untuk mengatur pembubaran Tentara Angkatan Hindia Belanda atau KNIL yang dibentuk Belanda pada masa penjajahan atau sebelum Indonesia merdeka. Setelah itu, mantan anggota KNIL akan diseleksi ulang untuk bergabung ke dalam anggota APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Selain itu juga, karena KNIL adalah dianggap sebagai musuh Republik Indonesia selama mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia hingga tahun 1945 hingga 1949, mantan anggota KNIL menjadi kesulitan untuk bergabung ke dalam anggota APRIS. Selain itu juga, di Kalimantan, Divisi ALI 4 Kalimantan diseleksi ulang kembali karena dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga membuat hal itulah
Ibnu Hajar menjadi kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia. Selanjutnya adalah jalannya pemberontakan. Jalannya pemberontakan DITI Kalimantan Selatan, yaitu dengan Ibnu Hajar merasa kecewa terhadap pemerintah sehingga akhirnya membentuk Kesatuan Rakyat Indonesia, Kesatuan Rakyat yang Tertindas, atau disebut juga KRYT. Kesatuan ini bergabung dengan DITI setelah adanya Ibnu Hajar dengan kontak dengan Kargo Suwiryo, sehingga akhirnya Pak Ibnu Hajar bergabung kepada DITI dan diangkat sebagai Panglima ABTI atau Angkatan Perang Tentara Islam. Setelah menjadi Panglima, pada bulan Mei 1950, pasukan Ibnu Hajar melakukan penyerangan terhadap pos-pos perbatasan di Indonesia di wilayah Kalimantan. Dalam penyerangan tersebut, pasukan Ibnu Hajar berhasil mendapatkan pengikut sebanyak 250 orang dan menyita 50 pucuk senjata. Padahal pada saat dia masih berpangkat Letnan 2, dia hanya masih mempunyai cuma pengikut hanya 50 orang saja. Setelah melakukan penyerangan tersebut, Ibnu Hajar terus melakukan gencar penyerangan terhadap pos-pos di wilayah Indonesia di Kalimantan dan membuat TNI dan pemerintah harus bersiap cepat untuk bertindak keras. Akhir pemberontakan DITI Kalimantan Selatan ada dua upaya, yaitu pertama upaya damai. Upaya damai yang dilakukan pemerintah dengan mengutus Hasan Basri dan Kiai Haji Idam Khalid, yaitu agar Ibnu Hajar berunding kembali untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Tetapi pasukan Ibnu Hajar tidak menggubris semua perundingan itu, dan juga akhirnya pemerintah memperingatkan kembali terhadap pasukan Ibnu Hajar agar menyerahkan diri dan memberikan pengampunan, namun tidak digubris juga. Sehingga selanjutnya adalah melakukan upaya militer, yaitu upaya yang dilakukan TNI dengan melakukan operasi pertama, operasi D5, yaitu operasi ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 1959. Operasi ini ternyata terbukti berhasil dengan menewaskan beberapa anggota DITI dalam pertempuran tersebut. Kedua, yaitu operasi segitiga. Operasi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1960. Operasi ini ternyata juga terbukti berhasil dengan menangkap 9 anggota DITI Kalimantan Selatan, 11 orang anggota DITI Kalimantan Selatan, 11 pucuk senjata, dan yang penting, alasan mengapa mereka bertahan di dalam hutan, keluar masuk dengan memberikan makanan Ibnu Hajar. Dikeluarkanlah larangan agar tidak keluar hutan dan tidak memberikan makanan Hajar. Larangan ini dari Kalimantan Selatan keluar dan memberikan setelah Ibnu Hajar katanya masih melakukan penyerangan ke dia, namun TNI cepat, yaitu dengan melakukan operasi Riko. Operasi ini pasukan Ibnu Hajar wilayah perbatasan, sehingga akhirnya pada puncaknya diri pada bulan 1963, baru secara resmi ditangkap pada bulan adalah pemberontakan DITI Aceh. Pemberontakan DITI Aceh ini berawal dari perubahan LIS atau disebut juga Republik Indonesia Serikat berubah menjadi NKRI atau disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bulan Mei 1950. NKRI ini menaungi 10 provinsi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1950. 10 provinsi ini berimbas juga terhadap provinsi Aceh yang dileburkan ke dalam provinsi Sumatera Utara. Atas dasar itulah sejumlah perwakilan Indonesia datang ke Aceh, seperti Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Mr. Syafruddin Prawira Negara, dan Mr. Hasan. Namun Daud Buruh dan beberapa ulama tidak sepakat adanya perubahan pelaburan identitas Aceh sebagai provinsi Sumatera Utara. Menurut Daud Buruh, provinsi Aceh tidak bisa disatukan dengan provinsi yang tidak sealiran seperti provinsi Sumatera Utara, sehingga itulah dipertimbangkan kembali agar tidak melakukan pelaburan provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara. Jalannya pemberontakan. Setelah menanggapi kedatangan para petinggi di Indonesia, Daud Buruh harap mempertimbangkan kembali agar tidak meleburkan provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara. Namun nyatanya pada tanggal 23 Januari 1951,
Provinsi Aceh dibubarkan secara resmi oleh Muhammad Natsir, yaitu Perdana Menteri Indonesia. Sehingga Daud Buru merasa kesal karena Presiden Soekarno pernah berjanji pada bulan Juni 1948, yaitu untuk daerah yang disyariatkan sebagai Islam Aceh dan menjadi satu-satunya provinsi Indonesia. Dan Daud Buru merasa kesal lagi karena Provinsi Aceh yang sudah berkorban terhadap Republik Indonesia namun dikhianati oleh Presiden Soekarno. Sehingga akhirnya Daud Buru melakukan pemberontakan dengan menjadi dan bergabung dalam DITI Aceh. Akhir pemberontakan DITI Aceh yaitu melakukan dua upaya, yaitu pertama upaya militer. Upaya militer dengan menggelar operasi 17 Agustus dan operasi Merdeka dan ternyata terbukti berhasil. Dan selanjutnya adalah dengan upaya terakhir yaitu upaya damai. Upaya damai ini dilaksanakan dengan pada tanggal 18 sampai 22 Desember 1962 yaitu bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Dan pada musyawarah ini berjalan lancar meskipun melalui kendati yang alot. Dan hasil musyawarah tersebut memutuskan bahwa Aceh akan menerapkan sistem menjadi daerah yang disyariatkan sebagai Islam dan menjadi salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.